Guys, pernah nggak sih kalian itu membeli suatu barang atau melakukan suatu hobi yang kalian sukai dengan alasan itu tuh merupakan suatu cara bahwa kalian mencintai diri kalian sendiri, atau sering dibilang self love lah ya. Tapi pernah juga nggak sih setelah kalian membeli atau melakukan hal tersebut, kalian tuh masih merasa bahwa kalian itu belum mencintai diri kalian sendiri? Nah, sekarang saya di sini, Nadia Afifah Putri, ingin sedikit sharing mengenai apa sih self love itu. Jadi, teman-teman, self love itu tuh merupakan suatu hal dimana kita itu menyayangi, mencintai, berbaik hati kepada semua apa yang ada pada diri kita, yang sekarang maupun yang di masa lalu atau yang pernah kita lewati ya. Self love itu tuh merupakan fondasi yang amat sangat penting bagi diri kita, dimana jika kita itu sudah mencintai diri kita sendiri, sudah self love lah, kita tuh akan merasa bangga kepada diri kita sendiri. Kita tuh akan mampu mengejar minat dan bakat kita, mampu bersikap tegas terhadap diri kita. Bahkan kita tuh mampu menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Sebagai contoh nih, misalkan kalian punya pacar, kalian itu sayang banget sama pacar kalian, tapi kalian itu nggak sayang sama diri kalian sendiri, dimana pacar kalian itu memuji kamu. Misalkan pacar kalian itu bilang, ih kamu hebat banget, ih kamu hari ini udah melakukan yang terbaik, ih kamu cantik banget gitu. Tapi karena kalian belum mencintai diri kalian sendiri, hal itu tuh tidak akan ada artinya. Pujian dari pacar kalian itu tidak akan bermakna buat diri kalian sendiri. Sekarang gimana sih caranya kita menerapkan self love? Nah, yang pertama pasti kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita akan bisa mencintai diri kita sendiri apabila kita sudah mengenal bagaimana diri kita, apa yang ingin kita capai, apa keinginan terbesar kita, apa kekuatan yang kita miliki, dan apa kelemahan yang kita miliki. Yang kedua, berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kadang tanpa kita sadari, kita tuh sering banget membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, karena memang mungkin pada dasarnya manusia itu bersifat kompetitif, terutama ketika kita bersosialisasi. Tapi ketika kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, itu tuh akan menjadi suatu penghalang untuk kita dapat mencintai diri kita sendiri. Yang ketiga, jangan khawatir akan pendapat orang lain. Dalam hidup, kita tuh tidak bisa membahagiakan semua orang. Kita tuh tidak bisa menjadi apa yang orang lain mau. Tidak bisa selalu seperti itu. Oleh karena itu, kita tuh jangan khawatir akan pendapat orang lain terhadap kita. Karena setiap orang pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda terhadap diri kita, baik itu negatif ataupun positif, tapi itu tuh menjadi hal yang wajar terjadi di antara individu. Yang keempat, kita tuh harus ingat bahwa semua orang itu nggak ada yang sempurna, bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna, semua orang itu memiliki kekurangannya, memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, kita tuh tidak perlu merasa rendah diri dalam hal apapun. Mending kita tuh mikirin hal positif-positif yang ada dalam diri kita, sehingga kita tuh bisa menikmati momen-momen, setiap momen yang ada pada diri kita. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan tubuh. Self love ini tuh bukan cuma kita menerima diri kita sendiri, tetapi juga kita harus memberikan yang terbaik kepada diri kita. Salah satunya adalah menjaga kesehatan tubuh. Karena menjaga kesehatan tubuh ini tuh sangat penting dan amat sangat harus dihargai oleh kita. Seperti misalkan berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang, terus meminum banyak air putih, beristirahat yang cukup. Itu tuh merupakan salah satu contoh dari kita tuh mencintai diri kita sendiri. Dan selanjutnya adalah kita tuh harus bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh baik kepada kita. Kita tuh mungkin akan sulit mencintai diri kita sendiri apabila kita berada di lingkungan yang salah, berada di lingkungan yang toksik. Oleh karena itu, kita tuh harus mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, pergaulan yang positif untuk diri kita sendiri, di mana lingkungan itu tuh dapat membangun dan akan menerima kita apa adanya,
sehingga kita tuh dapat mencintai diri kita sendiri. Tetapi meskipun self love ini merupakan hal yang penting untuk diri kita sendiri, yang merupakan hal yang harus kita lakukan, bukan berarti kita tuh dapat melakukan apapun tanpa kita memperdulikan orang lain, tanpa kita mempedulikan lingkungan di sekitar kita. Kita juga harus berbuat baik, kita harus peduli dan berempati, dan pastinya kita harus berempati kepada orang lain, kepada lingkungan sekitar kita, sehingga selain kita dapat mendapatkan self love, mungkin orang lain juga dapat mencintai diri mereka sendiri dengan perlakuan kita terhadap mereka. Mungkin dicukupkan sekian sharing dari saya mengenai self love. Apa itu self love? Bagaimana cara kita menerapkan self love? Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu, dan terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.